Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Pada program ini kita mempelajari semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Jika Anda menyaksikan kami untuk pertama kalinya dan ingin kembali ke pasal atau kitab sebelumnya, Anda dapat mengunjungi website kami semuakitabsuci.com. Jika Anda memiliki pertanyaan, kirimkan pesan Anda ke info@semuakitabsuci.com atau hubungi kami di nomor telepon yang akan ditampilkan selama episode ini. Kita telah sampai dalam pelajaran kita dalam kitab-kitab Perjanjian Baru di surat Ibrani pasalnya yang ke-7. Di episode hari ini, kita akan membahas karakter dari Melkisedek. Kita akan mencari tahu siapakah imam ini menurut perintah Melkisedek. Kita akan mencari tahu siapa orang yang dikatakan tentang dia, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Episode hari ini akan membahas hal-hal tersebut, dan untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Dr. Farid Zaki. Selamat datang Dr. Farid. Terima kasih Saudara. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi Dr. Farid. Terima kasih Saudara. Apa yang Anda lihat di pasal 7 mengenai topiknya? Bagaimana jika kita ingin memberikannya judul? Saya pikir kita akan masuk bait surat yang sama di mana kita melihat yang mulia dan preferensi Kristus atas semua manusia dan segala hal yang mendahuluinya dalam Yudaisme. Sekarang kita sampai pada titik yang sangat kritis. Mari kita sepakat bahwa ini adalah hal penting dalam surat ini, yang adalah keagungan imamat Kristus atas duniawi dan liturgi imamat Yahudi. Benar. Dan itulah mengapa dia akan bawa bukti melalui Melkisedek, orang yang disebutkan dalam Perjanjian Lama, untuk menyimpulkan dari pribadi Melkisedek tentang keagungan dan imamat Kristus. Baik, saya akan membaca 10 ayat pertama dari pasal 7 dan kembali kepada Anda untuk bertanya. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran, dan juga Raja Salem yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik, dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam, mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka. Sekalipun mereka juga ini adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup, maka dapatlah dikatakan
bahwa dengan perantaran Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Dr. Farid, mari kita akui bahwa ayat 1-10 ini sangat-sangat sulit. Kosakata dan konstruksi kalimatnya juga sulit. Ada banyak kutipan, jadi kita akan melakukannya selangkah demi selangkah untuk memecahkan kode kata-kata ini untuk pemirsa. Pertama-tama saya ingin tahu siapakah Melkisedek. Tokoh ini disebutkan di ayat pertama. Ya, saya akan menjawab pertanyaan Anda, saudara Ayat, dan setelah itu silakan izinkan saya menyajikan pembagian sederhana dari pasal ini yang akan memecahkan kesulitan tersebut. Pertama, siapa Melkisedek? Kita bertemu dengan karakter ini di seluruh Alkitab di dalam 3 tempat. Tempat pertama ada di kitab-kitab sejarah dalam Kitab Kejadian pasal 14. Kemudian di kitab puisi di Mazmur 110. Dan kemudian dalam surat Ibrani. Karakter ini mengisi surat kepada orang Ibrani. Apakah dia orang yang nyata? Ada banyak pendapat. Saya akan menyebutkan Silakan. semuanya dan membantahnya. Ada yang bilang dia merupakan malaikat. Dan bahwa dia bukan manusia. Yang mengatakan tidak, dia manusia. Tapi dia adalah Sem anak Nuh. Dan dia datang dalam bentuk khusus kepada Abraham. Beberapa berkata, ini bahkan mungkin merupakan penampilan yang spesifik untuk karakter yang tidak nyata yang menampakkan diri pada Abraham. Nyatanya, Ini adalah pendapat berbeda. ya tentu saja. Tentu saja saya belum mengatakan pendapat yang benar. Saya hanya mengatakan beberapa pendapat beberapa orang. Padahal Melkisedek adalah manusia sungguhan. Apa buktinya? Dia mengatakan tentangnya bahwa dia memang seorang imam dan raja. Benar, Tidak ada malaikat yang akan menjadi imam dan raja. benar. Dan kemudian dia memberitahu bahwa dia adalah imam dari Tuhan yang Maha Tinggi. Ini adalah nama baru untuk Tuhan. Juga di manakah dia menjadi seorang raja? Di Salem. Yang namanya nanti akan menjadi Yerusalem. Jadi dia mendefinisikan jenis imamatnya dan menentukan daerah itu yang di mana Namanya bertahta. atasnya. Dia mendefinisikan namanya. Dia juga memberitahu kita bahwa dalam kejadian di mana penerimaan Abraham merupakan satu peristiwa bersejarah. Abraham pergi berperang dan mengalahkan 4 raja yang telah menangkap Lot dan Sodom dengan segalanya. Jadi dia berperang dan menang lalu kembali lagi. Dan ketika Abraham kembali lagi, seolah-olah dia harus mendapatkan dorongan dan dukungan. Yang satu terlibat dalam pertempuran dan berada dalam bahaya, kelelahan secara psikologis dan secara fisik. Maka datanglah Melkisedek kepadanya dan melakukan hal yang sangat menakjubkan. Hal pertama, dia menyajikan kepadanya roti dan anggur. Ini adalah perkataan literal, roti dan anggur. Hal kedua, dia memberkatinya. Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Hal ketiga adalah dia menerima darinya persepuluhan untuk semua rampasan yang dibawa Abraham. 3 fakta inilah yang menjadi dasar sang penulis dari mana dia ingin mengatakan bahwa ini adalah orang sungguhan. Ya, Tapi karakter ini adalah salah satu dari sekilas dalam perjanjian lama untuk Kristus sebagai seorang imam selamanya. benar. Jadi ia adalah tokoh sejarah Ya, yang disebutkan dalam Kejadian pasal 14 dan juga Mazmur pasal 110. 110. Penulis memulai dari dia untuk merujuk kepada pribadi dari Tuhan Yesus Kristus dalam beberapa kesamaan dengan karakter ini. Luar biasa. Orang ini seorang imam, dia seorang raja, dan juga imamat Kristus dan wewenang raja dan Kristus ada dalam satu pribadi, digenapi dalam dia setelah kebangkitan, dan dia akan menjadi imam menurut peraturan Melkisedek. Saya ingin tahu apa yang dia katakan tentang dia ketika dia berbicara tentang arti nama itu. Dia mengatakan arti nama itu dia adalah Raja Kebenaran. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran. Kemudian Raja Salem artinya Raja Perdamaian. Sebagai peraturan, arti nama-nama dalam Alkitab, apakah namanya acak atau semuanya punya arti? Tak diragukan lagi itu memiliki arti. Terutama ketika Alkitab menyebutkannya dan berhenti di depan mereka. Ia ingin beritahu orang yang belajar untuk memeriksa maknanya. Dan menyimpulkan ajaran yang bisa Anda pelajari. Di sini Melkisedek, kata Maliaki artinya raja, Zedek berarti kejujuran, atau keadilan, atau kebenaran. Benar. Lalu dia adalah raja dari kota bernama Salem, yang berarti perdamaian, Yerusalem.
kota perdamaian. Dan di sini dia mengumpulkan dua ide indah yang menyatakan pribadi Kristus adalah satu-satunya yang mengumpulkan dalam dirinya kedua kebenaran dan kedamaian. Dan pemerintahannya yang akan datang akan menjadi pemerintahan yang ditandai dengan keadilan. Jadi dia akan menghilangkan ketidakadilan, dan hal itu ditandai dengan kedamaian. Jadi dia akan menghentikan semua perang, jadi pendamaian berkuasa di bumi ini. Benar, Inilah makna indah yang kita lihat di dalam Melkisedek. benar. Dia juga mengatakan tentang dia, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Seperti yang saya katakan, ini adalah nama baru bagi kita di dalam Alkitab. Ketika Tuhan digambarkan sebagai yang maha tinggi, dia digambarkan sebagai Tuhan yang tidak terbatas terhadap orang atau bangsa. Tapi dia adalah Tuhan yang diketahui dan disembah oleh semua orang. Itu sebabnya Melkisedek bukan orang Yahudi. Yudaisme dimulai dari Abraham sampai seterusnya. Benar. Dari garis keturunan Abraham. Tapi pria ini bukan kerabat Abraham, tetapi dia mengenal Tuhan. Tuhan yang ada untuk semua. Iya, Untuk semua orang. benar. Jadi arti nama-nama itu sangat penting dalam memahami Alkitab. Nama-nama tersebut juga mempunyai arti. Juga nama Yesus, 100%. sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Jadi ketika kita menemukan nama-nama dalam Alkitab, kita tahu bahwa Roh Kudus punya maksud di balik nama-nama itu. 100%. Baik, kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Melkisedek adalah raja perdamaian, dia juga raja kebenaran, dan inilah arti namanya. Kata Melki dalam bahasa Ibrani berarti raja dalam bahasa Arab, dan kata Zedek dalam Ibrani berarti adil. Melkisedek adalah simbol Kristus, dia mewakilnya dengan cara yang berbeda. Dia adalah raja perdamaian dan raja kebenaran, dan Kristus adalah raja dan dia juga benar. Melkisedek juga adalah seorang imam dari Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Yesus adalah imam besar agung. Hal yang mengejutkan adalah saat Melkisedek keluar untuk bertemu Abraham, dia membawa bersamanya roti dan anggur. Dan pada perjamuan terakhir Kristus mempersembahkan rasul-rasulnya roti untuk melambangkan tubuhnya yang akan dipersembahkan di atas kayu salib, dan anggur untuk melambangkan darahnya yang juga akan ditumpahkan di kayu salib. Selama Melkisedek adalah orang yang nyata, karakter yang nyata, seorang manusia, mengapa dia mengatakan bahwa dia tidak berbapa dan tidak beribu, tidak bersisilah hatinya dan tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan? Bagaimana dia bisa menjadi manusia dan tidak memiliki awal dan juga akhir? Selama Melkisedek adalah orang yang nyata, karakter yang nyata, dan seorang manusia, mengapa ia mengatakan bahwa ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan? Bagaimana ia bisa menjadi manusia yang tidak memiliki awal atau akhir? Benar, pertanyaan bagus. Silakan. Hal inilah yang membuat, terima kasih Iren atas pertanyaan penting Anda. Hal ini menyebabkan beberapa orang berpikir bahwa dia adalah malaikat atau merupakan penampakan, sebab bagaimana jadinya dia tanpa ayah atau ibu? Siapapun yang pelajari Alkitab tahu bahwa kitab Kejadian adalah kitab di mana semua karakter yang disebutkan telah dinyatakan bersama ayah dan ibu mereka, kakek dan leluhur, kecuali yang ini. Dan ini bukan karena dia tidak punya anak, tidak. Dia punya ayah, ibu, dan dia memiliki garis keturunan. Silsilahnya tidak disebutkan Roh Kudus sebelumnya. memiliki hikmat dalam hal ini. Ketika Musa menulis, dia menyuruhnya untuk tidak menulis ini. Mungkin Musa tidak mengetahui alasannya, tapi dia mentaati pimpinan Roh Kudus. Maksud dibalik tidak menyebutkan ayahnya atau ibunya, garis keturunan atau usia adalah karena dia ingin mengatakan bahwa dia dibuat seperti putra Tuhan. Kapan Kristus sebagai anak Allah mulai? Dia tidak mulainya karena dia kekal. Kapan dia akan berakhir? Berapa umurnya sebagai anak Tuhan? Tidak ada usia untuknya. Dia adalah kekal dan dia abadi. Apa silsilahnya di bumi? Sebagai manusia, ya, dia berasal dari Maria. Dia berasal dari suku tersebut, dari rumah Daud. Tapi tanpa ayah manusia, dia dalam dirinya sendiri tidak memiliki garis keturunan manusia atau duniawi. Jadi ketika dia mengatakan tanpa ayah dan ibu, bukan berarti dia tidak memiliki ayah dan ibu, tetapi ayah, ibu, atau garis keturunannya tidak disebutkan di dalam Alkitab untuk mengambil darinya analogi dengan anak Allah. Tentu Inilah yang saja. dilakukan Roh Kudus. Seperti yang Anda katakan pertama kali, struktur linguistik dalam pasal ini tinggi dan sangat rumit. Benar, Ya. benar. Sebelum kita membahas beberapa ciri orang ini, Melkisedek, saya ingin mendengar pendapat Anda tentang pembagian pasal 7 agar kita bisa memahami topiknya. Itu adalah 4 bagian. Mereka akan ditampilkan untuk kita di layar. Mereka akan bagi pasal ini dan sedikit membantu kita. Bagian pertama adalah dari ayat 1 sampai ayat 3. Melkisedek simbol Kristus. Bagian kedua adalah dari 4 hingga 10.
Melkisedek lebih baik dari Lewi. Dan bagian ketiga adalah ayat 11 sampai 19. Tidak ada kesempurnaan dalam imamat Lewi yang diwakili oleh Harun. Oleh karena itu adalah suatu keharusan untuk merubah jenis dari imamat ini. Ayat 20 sampai 28 spesifikasi yang unik bagi Kristus sebagai imam besar. Baik, terima kasih. Saya ingin kembali lagi, setelah dikatakan tentang Melkisedek bahwa dia disamakan dengan anak Allah, saya ingin mengajukan pertanyaan. Mungkin salah satu penonton yang menonton kita sekarang mengatakan ada celaan yang Anda uraikan dengan berbicara tentang suatu simbol yang diumpamakan dengan Ya. anak Allah. Padahal ini istilah Alkitab. Saya juga ingin katakan sejauh mana kita bisa melangkah dalam pembacaan tentang simbol-simbol itu. Kapan kita bisa mengatakan bahwa ini adalah simbol Kristus atau perlambang dari Kristus? Apakah batas penggunaan dari simbol? Lihat saudara ayat. Itu pertanyaan yang bagus. Saya akan mulai dengan mengatakan bahwa ajaran simbolis dalam Alkitab mempunyai dasar dalam Alkitab. Silakan. Itu bukan hanya sekolah atau salah satu kelompok yang menyukainya. Dalam surat kepada jemaat di Galatia pasal 4, Paulus dengan bijak dan di bawah pimpinan Roh Kudus menggunakan Hagar dan Sarah sebagai contoh untuk dua sistem. Sistem hukum dan sistem kasih karunia atau prinsip kasih karunia. Dia berkata dalam surat Galatia 4, frasa berikut ini adalah suatu kiasan. Ya, semua cerita ini telah terjadi. Dan Ismail itu nyata. Sarah itu nyata dan Ishak itu nyata. Ini adalah satu kiasan sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak perhambaan itulah Hagar. Dan kemudian tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka. Dan ialah ibu kita. Itu mengacu pada kasih karunia. Jadi pengajaran simbol ada dalam Alkitab. Di mana kita harus mempelajarinya. Kita harus berhati-hati. Agar tidak memberikan simbol itu melebihi kemampuannya. Benar. Jadi ini berarti saya tidak bisa mengambil satu cerita yang memiliki banyak pencarian. Khusus dari kitab sejarah, kita memiliki banyak buku sejarah, ada 12 kitab sejarah dari Yosua. Kepada Esther dan saya akan menambahkan 5 kitab hukum. Dan keseluruhannya menghasilkan 17 kitab. Saya mengambil pentingnya simbol tersebut tanpa membahas terlalu banyak perincian dan mungkin saya memberikannya lebih dari yang bisa ditampung. Benar. Dalam diri Yusuf saya bisa melihat contoh penderitaan Kristus dan kemuliaan yang mengikutinya. Tepat. Namun membahas terlalu banyak detail dan mencoba membuatnya sesuai, terkadang hal itu merupakan semacam Tidak, itu ekstremisme. saja. Tepat. Saya melihat misalnya ketika Ishak berada di altar, ia melambangkan pekerjaan Kristus di kayu Simbol salib. Kristus yang mati dan Benar bangkit. sekali. Benar Dan sekali. ketika kita melihat sesuatu, mari kita berpikir. berpikir, apakah hal ini terjadi di dalam pribadi Kristus? Terkadang kita melakukan satu karakter seperti Kristus dalam beberapa hal. Ini melambangkan pekerjaan Kristus dalam diri dan sebagainya. Ada batasan Alkitabiah. Dr. Farid, jika saya ingin mengadakan perbandingan atau mencari tahu persamaan atau identifikasi antara pribadi dari Kristus dan pribadi dari Melkisedek. Ya. Mohon masukkan ke dalam poin agar ditampilkan di layar untuk disaksikan pemirsa terkasih. Tentu saja. Hal pertama adalah namanya. Melkisedek, Raja Salem, imamat Tuhan yang Maha Tinggi. Jadi yang benar, simbol Kristus, Raja kebenaran dan kedamaian. Yang akan memerintah pada masa pemerintahannya dengan dua kualitas ini. Nomor 2, Melkisedek adalah seorang imam dari Tuhan yang Maha Tinggi dan Kristus adalah pendeta abadi selamanya. Tidak disebutkan tentang ayah atau ibu atau garis keturunan atau usia dari Melkisedek atas usus dari Melkisedek yang abadi yang tidak seorang pun dapat menghitung hari-harinya sebagai anak Tuhan. Kemudian orang ini memberkati Abraham. Ini menandakan bahwa sebelum dia memberkati Abraham, dia memberinya roti dan anggur. Itu menandakan Kristus sekarang. Adapun umatnya ikut berperang melawan setan untuk memuliakan Tuhan. Siapa yang mendukung mereka? Mereka didukung dengan roti dan anggur, nutrisi dan minuman. Pribadi Kristus. Lalu dia memberkati Abraham dan dia mengambil ucapan syukur dari Abraham dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Kristus sebagai imam besar memberi kita berkat dari Tuhan. Dia membuat kita bahagia dalam pertemuan, dalam hidup kita, dan dalam kesaksian kita.
Kemudian kita bersembahkan kepada Tuhan apa kita persembahkan dalam bentuk berkat, pujian, dan penyembahan. Benar, terima kasih, terima kasih. Saya punya poin penting jika kita bisa sedikit fokus pada hal itu di bagian yang saya baca. Pada fakta apa penulis bergantung untuk membuktikan keunggulan imamat Melkisedek atas imamat Lewi atau kehebatan Melkisedek atas Abraham dan akibatnya keunggulan imamat Kristus Melkisedekian atas imamat Lewi. Harun tidak ada dalam cerita ini, tapi dia adalah keturunan Abraham. Oke. Karena Abraham adalah kakek Lewi. Dan Harun datang dari suku Lewi. Lalu apa yang dilakukan Melkisedek terhadap Abraham? Dia melakukan dua hal. Dia memberkatinya. Siapa yang berkati? Lebih baik atau lebih sedikit? Yang lebih baik. Yang lebih baik memberkati yang lebih sedikit. Jadi Melkisedek dalam cerita itu lebih baik dari Abraham karena dia memberkati Abraham. Kedua, Abraham mempersembahkan persepuluhan dari rampasan kepada Melkisedek. Bagus. Harun berasal dari Abraham. Harun menerima persepuluhan dari bangsa Israel. Jadi ketika Anda melihat gambarnya, Melkisedek menerima persepuluhan dari Abraham. Yang artinya dia menerima persepuluhan Harun secara tersirat. Karena Harun adalah keturunan Dibimbing Abraham. Abraham. Jadi yang menerima persembahannya adalah yang Jadi lebih siapa baik. yang memberkati dialah yang lebih baik. Dan siapa yang menerima persembahan dia yang lebih baik. Di sini Melkisedek memberkati Abraham karena dia lebih baik. Dia terima perpuluhan jadi dia lebih baik. Tepat. Dan karena suku Lewi, suku yang kemudian berasal dari Harun adalah keturunan dari Abraham, maka suku Lewi lebih rendah dari Melkisedek. Jadi dia diberkati dari berkat Melkisedek kepada Abraham. Kepada. Ini menunjukkan keunggulan imamat Kristus sang Melkisedekian Ya. atas imamat Harun. Saya melihat bahwa ini adalah dua argumen yang bagus. Nyatanya, Ketika kita membaca ini ceritanya, aneh. kunci pemahaman Kejadian 14 ada di Ibrani 7. Dan saya tidak dapat memahami Ibrani 7 tanpa membacanya bersebelahan dengan Kejadian 14. Artinya siapapun yang membaca kitab Ibrani atau surat Ibrani pasalnya yang ke-7 harus mengingat ketika membaca ayat-ayat ini bahwa Melkisedek memberkati Abraham karena itu dia lebih baik dari Abraham, jadi dia lebih baik dari Harun. Dan karena yang lebih baik memberkati yang lebih membutuhkan, maka keunggulan Melkisedek atas Abraham berarti imamat Melkisedek lebih tinggi dari imamat Lewi. Selain itu, imamat Kristus Melkisedekian lebih unggul daripada imamat Lewi. Luar biasa. Ini yang ingin dia sampaikan. Sempurna. Terima kasih. Kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Raja Sodom memberikan tawaran kepada Abraham meminta jiwa dan Abraham boleh mengambil harta benda dan semua yang dimilikinya. Dan Abraham bisa untuk mengatakan tidak. Lalu hal apa yang membuat kita bisa mengatakan tidak terhadap apa yang dunia tawarkan terhadap kita? Ini pertanyaan praktis, silakan. Ini terjadi ketika puas dengan pemberian Kristus. Roti dan anggur atau kita dipenuhi dengan firman-Nya. Yang menuntun kita kepada pribadinya dan ketika kita dipenuhi Roh Kudus yang memberi kita kegembiraan. Anggur melambangkan kegembiraan bumi. Hari ini kita mempunyai sukacita surgawi. Bayangkan seorang yang beriman diisi dengan Tuhan dalam persekutuan dengannya. Dia menolak dosa yang menghalangi persekutuan dan Roh Kudus bergerak bebas dalam dia. Ketika segala sesuatunya disajikan di hadapannya dan hari ini bukan tawaran dari Raja Sodom, itu akan jadi penawaran online. Iya. Situs porno, ada tontonan yang ditampilkan di layar televisi. Akan ada tawaran untuk mendapatkan penghasilan secara tidak benar. Seorang yang beriman bisa mengatakan tidak ketika dia puas. Dan dengan bangga menginjak-injak, oh jiwaku Pada semua semua godaan. Luar biasa, berdasarkan apa? Kata-katanya manis mata-mata. Segala sesuatu padanya menarik. Biarlah kita dipenuhi, agar hal yang terlihat tidak benar di pandangan kita. Orang-orang yang kenyang Menginjak-injak madu. menginjak-injak madu. Tentu jika saya dipenuhi dengan pribadi Kristus, melalui persekutuan sehari-hari dengan Kristus, dengan menghabiskan waktu bersama Alkitab, saya akan keluar rumah dengan perasaan yang puas. Saya tidak akan menyukai madu dunia. Terima kasih Dr. Fari. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Kita rangkum episode ini bersama hadirin. Di episode hari ini kita mempelajari persamaan antara Melkisedek dan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Adakah yang bisa mengingatkan tentang mereka?
Kemiripan yang pertama adalah namanya Melkisedek yang berarti Raja Kebenaran, dan Tuhan Yesus Kristus akan memerintah dengan dua sifat ini. Dalam pemerintahan milenium dialah Raja Kebenaran dan Kedamaian. Yang kedua, dia adalah Imam Tuhan yang Maha Tinggi, dan Yesus adalah Imam Tuhan yang Maha Tinggi. Kemudian Alkitab tidak menyebut ayah dan ibunya dalam garis keturunannya. Dan hari-hari Tuhan Yesus Kristus tidak ada habisnya. Juga kita melihat bahwa dia memberkati Abraham. Yesus sanggup menjalankan dan memberkati kita dan menghibur kita, dan juga melihat apa yang dia berikan kepada Abraham, roti dan anggur. Dan Tuhan Yesus mendukung dan menghibur kita melalui perjalanan tersebut. Benar, Amin. benar. Amin. Kemudian dia pun mendapat berkat dari Abraham dan diberkati oleh Tuhan. Dan Kristus bagi imam besar di tengah-tengah jemaah memuji Allah. Oke, Amin. baik. Saya juga ingin mengetahui batasan penggunaan simbol dan juga lambang yang ada dalam Alkitab. Ajaran simbolik memiliki dasarnya di dalam Alkitab seperti yang telah kita lihat di sini dan di Galatia 4, namun ada batasannya karena kita tidak seharusnya memberi simbol lebih dari yang diperlukan. Maksud saya, jika satu cerita sejarah misalnya mempunyai simbol yang mengingatkan kita pada Kristus, saya tidak seharusnya menerapkan semua detail cerita. Misalkan jika Yusuf adalah simbol Kristus, saya tidak perlu mengidentifikasi detail ceritanya, tapi hanya karena ia mengalami kesakitan dan kemudian kejayaan. Baik, Luar biasa. terima kasih. Karena perkataan ini berbicara tentang keagungan imamat kerajaan Melkisedek dan dia ingin menunjukkan keunggulan Melkisedek dibandingkan Abraham, aspek apa yang diandalkan oleh sang penulis? Apa saja aspek keunggulannya? Kita mengetahui bahwa ada dua hal penting. Kita tahu bahwa Melkisedek memberkati Abraham. Aturan dasarnya adalah yang lebih baik memberkati yang lebih kecil. Hal penting kedua adalah Abraham mempersembahkan perpuluhan kepada Melkisedek. Dan seluruh suku Lewi termasuk Harun adalah keturunan Abraham. Artinya Melkisedek lebih baik daripada Harun sendiri. Jadi Melkisedek lebih baik dari Abraham, lebih baik dari Harun, dan ini menunjukkan keunggulan Melkisedek, imamat Melkisedek dibandingkan dengan Harun dan keimamatan milik Harun. Saudara Amin. Farid, Tuhan berkati Anda. angka berapa yang Anda berikan bagi mereka? 10 dari 10 dan 2 bintang. Mereka menyerap 100%. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Terima Farid, kasih. Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, di episode hari ini kita mempelajari bahwa Melkisedek telah bertemu Abraham ketika dia kembali dari pembantaian raja-raja. Dia memberinya roti dan anggur, dia memberinya kepuasan, dan menyegarkannya. Jadi ketika Raja Sodom menawarkan harta benda kepada Abraham, sebagai ganti jiwa, Abraham menolak. Mengapakah Abraham menolak? Karena dia sudah bertemu dengan Melkisedek. Apakah artinya ini? Artinya adalah Abraham merasa kenyang dan segar. Oleh karena itu, tidak ada kekosongan lagi di dalam hidupnya yang bisa diisi dengan hadiah dari Raja Sodom. Pelajaran praktis bagi hidup kita, bagi saya dan Anda pemirsa terkasih, adalah bahwa Anda mendapatkan penawaran setiap hari sejak Anda memulai hari Anda di jalan, melalui TV, transportasi, dimanapun. Banyak persembahan dari dunia dan dari setan. Untuk bisa mengatakan tidak terhadap tawaran iblis dan mampu mengatakan tidak terhadap tawaran nafsu dan dosa, untuk bisa menolak Anda harus merasa puas. Dipenuhi melalui persekutuan dengan Tuhan. Dipenuhi persekutuan harian Anda dengan Tuhan. Orang yang kenyang menginjak-injak Menguji madu. Percayalah pada saya, jika Anda merasa puas dengan firman dan waktu Anda di hadapan Tuhan, maka meskipun harta dunia atau seluruh madu dunia dipersembahkan kepada Anda akan mampu bernyanyi, "Aku membenci sarang lebahmu, oh dunia. Majulah sekuat tenaga, hai jiwaku." Orang beriman yang sejati, yang duduk di hadirat Tuhan, berkata tidak, dan siapapun yang berkata tidak pada dosa, martabat Tuhan meliputi orang ini. Tidakkah Anda ingin menjalani kehidupan yang memuaskan ini? Kehidupan yang berlebih? Terimalah makanan ini, roti dari Allah yang turun dari surga. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.